Berita pertama datang dari Lapas Khusus Terorisme Kelas 2B Sentul, Jawa Barat. Suyitno, warga binaan yang terjerat kasus terorisme, gunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Baginya, menggunakan hak pilih adalah wujud cinta pada tanah air. Kepala BNPT terima kunjungan kerja Duta Besar Kesultanan Oman untuk Indonesia, Syekh Muhammad Ahmed Salim Al-Shanfari. Kedua negara jajaki kerjasama dalam penanggulangan terorisme. Kepala BNPT hadiri penandatanganan kontrak kerja dan fakta integritas antara BNPT dan PT Nexus Tama Semesta. Kedua belah pihak sepakati kerjasama pada proyek Countering Terrorism and Preventing Violent Extremism. Halo Sobat Damai, saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Berita pertama datang dari Lapas Khusus Terorisme Kelas 2B Sentul, Jawa Barat. Suyitno, warga binaan yang terjerat kasus terorisme, gunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Baginya, menggunakan hak pilih adalah wujud cinta pada tanah air. Berikut informasi selengkapnya. 14 Februari didapuk sebagai hari di mana warga Indonesia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Tak terkecuali Suyitno, warga binaan pemasyarakatan Lapas Khusus Terorisme Kelas 2B Sentul, Jawa Barat. Ia bersama 11 warga binaan lainnya turut serta dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Baginya, menggunakan hak pilih dalam pemilu adalah wujud cintanya terhadap tanah air. Salah satu cara membangun kebaikan negeri kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita itu adalah turut andil di dalam proses-proses seperti pemilu atau dan lain sebagainya sebagai wujud cinta tanah air kita kepada negeri ini. Partisipasi Suyitno dalam pemilu 2024 merupakan hasil dari proses pembelajaran, khususnya selama menjalani masa hukuman di lapas. Pembelajaran yang ia dapat membuka wawasannya yang sebelumnya memandang demokrasi secara sempit. Bukan jadi rahasia umum lagi ya, terorisme atau apa itu memang nanti tentang demokrasi khususnya ya, sehingga menjadikan NKRI ini menjadi korban gitu karena mengenai sistem demokrasi. Yaitu semua berangkat dari salah satu kedangkalan ilmu kami, kedangkalan pengetahuan kami sehingga rata-rata kami punya pemahaman seperti itu. Bimbingan dari teman-teman yang ada di khususnya Lapas Kelas 2B Sentul ini ya, kita banyak belajar menggali ilmu yang lebih dalam. Ya, tentang bagaimana memaknai demokrasi itu sendiri dan memaknai keilmuan dalam khasanah Islam itu sendiri yang sehingga membuka wawasan saya secara pribadi dan kami secara umumnya itu menjadi lebih luas dan terbuka dan melihat dunia ini tidak sesempit yang sebelum kami lihat. Suyitno berharap pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin adil dan jujur serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden itu paling tidak dia bisa menjadi presiden yang jujur dan adil, ya kan? Karena dari sebuah kejujuran ini dan keadilan ini akan lahir tertunaikannya amanah-amanah yang bisa mensejahterakan rakyat. Suyitno menggunakan hak pilihnya di TPS Khusus 04 Desa Tangkil, Bukur, Jawa Barat. TPS khusus memfasilitasi pemilih yang tidak bisa memilih di domisilinya, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan yang tengah menjalani masa hukuman. Kepala BNPT pimpin acara peringatan Isra Miraj 1445 Hijriah di Masjid Ar-Rahmah kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Peringatan Isra Miraj mengangkat tema hikmah peringatan Isra Miraj dalam membangun generasi muda Islami berlandaskan keteladanan Nabi Muhammad.
Bertempat di Masjid Ar-Rahmah, kantor BNPT di Sentul, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah pada 12 Februari 2024. Peringatan Isra Mi'raj kali ini mengangkat tema hikmah peringatan Isra Mi'raj dalam membangun generasi muda Islami berlandaskan suri teladan Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT berharap agar peringatan Isra Mi'raj dapat menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan diri, keluarga, dan bangsa. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan peringatan Isra Mi'raj ini sekali lagi untuk semakin meneguhkan hati kita, menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peringatan Isra Mi'raj ini juga turut dihadiri oleh segenap pegawai di lingkungan BNPT serta Dharma Wanita Persatuan BNPT. Isra Mi'raj diperingati setiap 27 Rajab yang jatuh pada 8 Februari 2024. Kepala BNPT terima kunjungan kerja Duta Besar Kesultanan Oman untuk Indonesia, Syekh Muhammad Ahmed Salim Al-Shanfari. Kedua negara jajaki kerjasama dalam penanggulangan terorisme. Berlokasi di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amil Saidanil beserta jajaran menerima kunjungan kerja dari Duta Besar Kesultanan Oman untuk Indonesia, Syekh Muhammad Ahmed Salim Al-Shanfari pada 13 Februari. Kepada Sang Duta Besar, Kepala BNPT membuka peluang kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dalam upaya pencegahan terorisme. Ia turut menyatakan bahwa pihaknya perlu belajar dan berbagi pengalaman dengan Oman karena nihilnya kasus terorisme atau orang yang terlibat terorisme di negara tersebut. Senada dengan Kepala BNPT, Duta Besar Oman juga menyinggung pentingnya kerjasama kedua belah pihak, salah satunya untuk memperluas ruang pertukaran informasi. Dirinya juga menggarisbawahi pentingnya meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menangkal bahaya paham radikal. I'm here to serve as Oman ambassador to the Republic of Indonesia, and we have a good bilateral relationship. My mission here how to promote the relationship between the two governments and how to bring the two people of Omanis and Indonesian more to know each other. So I've been visiting a couple of officials here in the government of Indonesia, and I'm looking forward to continue this task and to have this mutual benefit of these two friendly countries. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, BNPT dan National Counter-Terrorism Committee of Oman atau NCTC akan menandatangani nota kesepahaman pada bulan Maret mendatang. Kepala BNPT hadiri penandatanganan kontrak kerja dan fakta integritas antara BNPT dan PT Nexus Tama Semesta. Kedua belah pihak sepakati kerjasama pada proyek Countering Terrorism and Preventing Violent Extremism. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi YouTube channel kami di BNPT TV. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memulai proyek Countering Terrorism and Preventing Violent Extremism atau CTPVE. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Pusat Pengendalian Krisis atau Pusdalsis yang dimiliki oleh BNPT sebagai salah satu sarana penanggulangan terorisme. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak kerjasama dan fakta integritas antara BNPT dan A3 Securicon yang diwakili oleh PT Nexus Tama Semesta pada 16 Februari. Melalui kerjasama ini, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amil Saidanil memproyeksikan bahwa Pusdalsis akan dilengkapi dengan kemampuan monitoring serta command center yang mampu menjadi alat presiden dalam mengendalikan krisis saat terjadi aksi teror.
Selain itu, Pusdalsis juga diharapkan untuk menjadi pusat pengolahan data dan informasi, serta bermanfaat untuk merumuskan kebijakan penanggulangan terorisme yang tepat sasaran. Ada satu hal krusial yang harus kita adakan, yaitu bahwa BNPT juga sebagai alat Presiden sebagai pusat pengendalian krisis dalam penanggulangan terorisme. Kita mengharapkan Pak Randy, Pusdalsis kita ini bisa menjadi memiliki kemampuan yang pertama adalah sebagai command center, karena memang sebagai alat Presiden untuk mengendalikan. Oleh karena itu harus memiliki command center. Kemudian yang kedua, karena tugas dari Pusdalsis ini juga akan melakukan monitoring daripada keberadaan mantan napiter yang sudah keluar daripada lembaga pemasyarakatan. Dan yang ketiga, Pusdalsis ini harus memiliki kemampuan sebagai pusat pengolahan data dan informasi. Senada dengannya, Direktur Utama PT Nexus Tama Semesta, Randy Michael, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung BNPT dalam menjalankan tugas penanggulangan terorisme. Kita memiliki semangat untuk memberikan support, knowledge untuk BNPT dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan masukan, knowledge, teknologi-teknologi yang berkembang dewasa ini supaya BNPT bisa lebih semakin advance, semakin modern, dan senantiasa up to date terhadap teknologi-teknologi aplikatif yang dibutuhkan untuk mendukung operasional dari BNPT. Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung kinerja BNPT dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.